Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Walaupun kita kebaktian masih online, saya percaya saudara menyimak firman dan mendengarkan menjadi sebuah rema dan kekuatan buat hidup kita semua. Saudara, orang sekarang dipaksa untuk tampil sempurna. Kalau kita perhatikan, mau untuk tampil di Instagram, kita upload, fotonya mah cuma satu kali, tapi kita gayanya, kita mesti make up, kita mesti ini, begitu repotnya. Lalu kita upload, kenapa? Karena orang pengen sempurna. Dilihat cantik, dilihat keren, dilihat ganteng. Mau foto aja mesti tahan nafas. Kenapa? Supaya cantik, supaya keren, supaya kelihatan kurus. Salah sedikit, gemuk sedikit, ulang lagi. Salah sedikit, perutnya kelihatan sedikit, ulang lagi. Karena apa? Karena orang diminta untuk sempurna. Nah, kesempurnaan itu bagus, terbaik itu bagus. Tapi kalau kita menyempurnakan diri kita memaksa diri kita tampil wow, tampil keren, seolah-olah bahagia, seolah-olah sukses, seolah-olah dipakai Tuhan. Hanya kita melihat sosial media orang, tanpa kita melihat proses di dalam hidupnya. Kita melihat orang itu hebat di Instagram. Kita melihat orang itu punya mobil bagus di Instagram. Kita melihat pendeta sana, pendeta sini, kita melihat diberkati. Lalu akhirnya kita memiliki satu kata, iri hati. Itu yang menjadi persoalan. Sempurna itu bagus saudara. Tapi kalau sempurnaan hanya untuk menipu diri kita sendiri. Kita sempurna tampil di depan restoran, padahal kita nggak makan. Kita tampil di rumah orang yang bagus, padahal bukan rumah kita. Kita foto di depan mobil yang mewah sekali, padahal kita tidak punya. Itu yang menjadi masalah. Dan hidup ini menjadi sebuah topeng yang memiliki dua kepribadian. Yang satu mengalami kepribadian untuk tampil bahagia, tampil hebat, tampil sukses. Satu sisi kita nggak punya itu semua. Dan itu menyakitkan hati kita. Waktu menyakitkan hati kita, kita salah berdoa. Kita minta Tuhan tolong, minta Tuhan berkati. Bahkan kita klaim di dalam nama Yesus. Supaya kita tampil lebih dan lebih. Saudara sempurna boleh, benar-benar boleh. Karena Tuhan ingin supaya kita tampil lebih baik dan lebih baik. Tapi kalau kita tampil lebih baik diberkati dengan cara manusia, dengan cara bersandiwara, dengan cara yang tidak masuk akal. Akhirnya kesempurnaan kita menjadi capek. Nah, Amsal 18 ayat 14 kita buka. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau kita masih punya semangat di masa-masa pandemi ini, kita punya pengharapan. Kita bisa tanggung penderitaan. Walaupun makan hanya ya sekedarnya. Kalau kita masih punya pengharapan, semangat, kita bisa tanggung saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Enggak ada. Selain Tuhan, selain diri kita. Orang kalau masih punya semangat saudara, melihat pasangannya sakit keras, dia akan berjuang luar biasa. Dia akan berjuang untuk anaknya supaya bisa sekolah. Tetapi kalau semangatnya sudah patah, siapa yang bisa menanggungnya? Kalau sudah tidak ada semangat, hidup aja sudah balas, hidup aja udah capek, siapa yang akan memulihkannya selain Tuhan sebagai Tuhan Allah yang menyertai hidup kita. Tetapi semua keputusan ada di tangan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu semua, saya selama masa-masa pandemi COVID, saya melihat bahwa begitu banyak orang yang terlilit hutang, ya. Begitu banyak orang yang mengalami kesusahan. Karena mereka pertama pengen tampil sempurna. Lalu mereka hutang sana, hutang sini demi gaya hidup. Sehingga gaya hidup lebih mahal daripada kehidupan yang sebenarnya. Gaya hidup itu penting. Tapi gaya hidup yang membuat saudara susah itu akan membuat saudara terlilit hutang yang begitu panjang dan menyusahkan saudara. Saudara perhatikan baik-baik, ada namanya pinjaman online yang suku bunganya lebih besar daripada suku bunga bank. Akhirnya orang terlilit semuanya dan orang minta tolong. Akhirnya orang minta tolong dan berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Dan akhirnya karena tidak ada solusi, tidak ada jawaban, karena demi kesempurnaan,
akhirnya orang ini terjerat dengan hutang. Banyak dari kita bertanya bagaimana memulihkan keadaan kita. Bagaimana kita memulihkan semangat kita yang patah. Saudara, mari belajar untuk meninggalkan sandiwara hidup ini. Kalau saudara tampil kelihatan biasa-biasa saja, tampillah dengan keadaan saudara. Kalau saudara hanya punya rumah kontrakan, tampillah dengan rumah kontrakanmu. Kalau saudara punya mobil yang sangat bekas, sangat tua, yang sudah rusak, tampillah dengan mobilmu seadanya dan ucapan syukur. Kalau saudara hanya bisa makan di restoran bintang 1, bukan bintang 5, ya nggak apa-apa mengucap syukur. Itu tandanya saudara, kita lagi menerima keadaan kita. Kita lagi mengucap syukur. Dan waktu kita bisa menerima keadaan kita, hidup kita jadi sempurna. Hidup kita tidak penuh dengan sandiwara. Hidup kita penuh dengan damai sukacita Allah. Amin. Saudara, ada proses, ada progres. Tadi saya berbicara tentang begitu banyak orang pengen tampil keren. Rasanya kalau dia nggak keren, rasanya nggak diberkati Tuhan. Itu sebuah doktrin yang salah. Saudara, ikut Tuhan bukan makin lama makin kaya. Saudara, kalau penghasilanmu di bawah 10 juta, lalu pengen menikah, ya menikahlah dengan cara yang sederhana. Jangan terlalu mewah, jangan terlalu memaksakan diri. Gengsi itu mahal, akhirnya membuat saudara terlilit hutang dan kemiskinan terjadi dalam diri kita. Orang mulai bertanya ketika ada hutang, saya diproses Tuhan nih. Orang mulai bertanya waktu sakit, saya diproses Tuhan nih. Saudara, bedakan antara proses Tuhan dengan progres Tuhan. Proses Tuhan itu ada waktunya. Diproses supaya semakin hari hidupmu semakin penuh dengan buah. Di proses itu berbeda. Hidupmu semakin bertambah baik, karaktermu bertambah baik. Ingat baik-baik, ikut Yesus bukan bertambah kaya. Ikut Yesus, karaktermu semakin baik. Yang setuju katakan amin. Ikut Yesus, hidupmu semakin mengalami ketenangan, damai sejahtera. Ikut Yesus, saudara mengalami namanya sebuah semangat, pengharapan yang baru. Yang tadinya putus harapan, hari ini karena punya Yesus, ada damai sejahtera, ada pengharapan. Yang tadinya marah-marah, suka pukul pasangan, karena Yesus merubah hidup kita. Karena Roh Kudus merubah hidup kita. Yang marah-marah jadi kalem, jadi lembut, jadi sabar. Ikut Yesus butuh proses. Setelah diproses, ada progresnya, ada hasilnya. Saya jadi Kristen 5 tahun, tapi masih marah-marah. Nggak ada progresnya. Saya ikut Kristus, saya sudah melayani Tuhan. Udah 10 tahun di gereja ini. Mulutnya masih kasar. Hutang sana, hutang sini, ngomong sana, ngomong sini, gosip sana, gosip sini. Nggak taat sama pemimpin, nggak taat sama siapapun. Mencela siapapun. Saudara diproses, tapi saudara tidak mau diprogres. Proses selalu ada progresifnya, ada pertumbuhan. Karaktermu bertambah baik, hidupmu bertambah baik. Ada sepeda yang inisialnya B, harganya 60 juta sampai 80 juta. Memang enak, memang bagus, kualitasnya bagus. Tapi bukan masalah harganya, masalahnya kemampuan saudara untuk membelinya punya apa enggak. Kalau saudara tidak punya kekuatan, akhirnya saudara hutang sana, pinjam sini, hutang sana, pinjam sini. Kartu kredit saudara menumpuk, hidup saudara bertambah susah. Saudara tidak mau diproses. Orang yang mau diproses, dia menerima keadaannya, dia menerima situasinya, dia belajar mengucap syukur dengan apa yang dia punya. Mungkin sepedamu 2 juta, tapi saudara bangga karena saudara mau diproses. Dan karena saudara mau diproses, selalu ada progresnya. Saudara percaya gak sama saya? Saya punya sepeda mereknya United. Dapat dari door prize. Sudah 10 tahun yang lalu. Saya gunakan setiap hari untuk berolahraga. Karatan. Udah jelek. Sampai supir saya bertanya, Bapak gak ganti Pak? Sepeda-sepeda yang di depan lebih mahal. Saya berkata, enggak, ini masih enak dipakai. Ini masih berfungsi. Saya masih pakai saudara.
Sampai suatu ketika ada jemaat memberkati saya dan akhirnya saya beli sepeda yang lebih baik. Tapi harganya saya cari yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan yang sesuai dengan akal saya, yang sesuai dengan harga dan berkatnya Tuhan. Ada orang pengen olahraganya mah 10 menit, tapi sepatunya 5 juta. Nggak salah kalau saudara punya uangnya. Tapi jangan sampai saudara nggak mau terima proses dan tidak ada progresnya. Saudara berolahraga boleh, saudara beli sepeda boleh, tapi yuk sesuai dengan kemampuan saudara. Gaji 5 juta, handphone 6 juta, itu udah tidak masuk akal. Saudara tidak mau masuk dalam proses. Saudara, kata proses adalah mau menerima kenyataan pikul salib penuh dengan air mata. Waktu Tuhan Yesus berkata, ikut aku, dan pikul salib artinya hidupmu akan penuh dengan air mata, hidupmu penuh dengan kesedihan, tapi memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, ini diproses karena Tuhan atau diproses karena kesalahan diri kita sendiri? Saudara, jangan lupa, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini semua diproses. Karena masa pandemi COVID-19, saudara, gaji-gaji mulai dipotong, uang operasional mulai dipotong 50%, PHK terjadi di mana-mana. Saudara, semua orang mengalami, satu dunia mengalami. Diproses, oh iya, karena kita percaya Yesus, kita diproses. Tetapi ada progresnya. Progresnya apa? Yuk kita suami istri bekerja. Yuk suami istri mulai berjualan online. Yuk yang para jemaat yang mulai kena PHK. Hari ini selain mengandalkan Tuhan, jangan lupa saudara, Roma 5 ayat 1-5 berkata, perikopnya menjelaskan tentang hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Nah, ini poinnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau saudara bertanya sama para hamba Tuhan, para pemimpin, khususnya gembala Bapak Ibu yang ada di gereja Bapak Ibu, kapan pandemi COVID selesai? Tidak ada yang tahu. Kapan akan dimulai ibadah offline? Tidak ada yang tahu, saudara. Tapi saudara, firman Tuhan berkata, saudara, kalau saudara diproses akan ada namanya penderitaan. Kalau saudara diproses akan ada namanya kesengsaraan. Kalau sudah ada penderitaan, ada kesengsaraan, lalu saudara mengandalkan Tuhan, selalu ada nama kata ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Saudara, biarlah waktu kita diproses, kita punya pengharapan. Waktu kita diproses, kita menghasilkan sebuah progresif. Pertumbuhan kita mengandalkan Tuhan lebih baik lagi. Kita bekerja lebih semangat lagi. Kita punya integritas yang sangat lebih baik lagi. Karena kita mau diproses. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, yuk kita tahan uji yuk. Jangan gengsi, jangan malu. Saya mengembalakan di sebuah gereja. Hari ini juga berjualan online. Apa saja yang bisa dikerjakan. Istri saya bisa masak. Kita jualan online. Saya jadi food blogger. Kalau saudara pengen lihat food blogger saya, bisa di Suryajaya Paulus atau Paulus_Suryajaya. Saudara bisa lihat itu semua. Apa saja yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang penting kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Kita bisa melayani Tuhan dengan cara yang benar. Banyak orang sekarang semua terjepit.
Akhirnya dia lupa ada Tuhan. Dia nggak mau sengsara, dia nggak mau tahan uji, dia nggak mau punya pengharapan di dalam Tuhan. Akhirnya dia jalan singkat, jalan sini, dia potong semua jalan. Dan akhirnya terjadi namanya korupsi, namanya pencurian, namanya ketidakjujuran, namanya macam-macam masalah yang terjadi. Saudara, Bapak Ibu semua dengar baik-baik. Yakobus 2 ayat 14 berkata, iman tanpa tindakan, iman tanpa disertai tindakan adalah kesia-siaan. Jadi kalau saudara beriman tanpa bertindak adalah kesia-siaan. Kalau saudara berdoa Tuhan Yesus tolong Tuhan Yesus, tapi nggak berusaha, nggak cari jalan, nggak mau mencoba, nggak mau maju, nggak berani melangkah, sia-sia. Jadi Tuhan berkata, kalau kamu punya iman, kamu bertindak. Kalau kamu punya iman, kamu berusaha. Jangan gaji 3 juta, hutang 12 juta. Jangan gaji 10 juta, hutang 100 juta demi gengsi. Dan akhirnya kita terpuruk. Waktu kita terpuruk, kita salahkan Tuhan. Kita salahkan istri kita salahkan keluarga kita salahkan diri kita. Dan akhirnya kita depresi dan kita berkata, Tuhan mana? Tuhan gak jawab saya. Bukan Tuhan gak jawab kita, tetapi kita tidak bisa mengatur kehidupan kita dengan baik. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Jadi ikut Yesus itu juga mesti punya hikmat dalam mengatur uang, dalam mengatur semuanya. Marilah kita pintar-pintar mengatur segala sesuatu di masa-masa yang tidak pernah kita tahu. Saudara, mari fokus dengan kreativitas kita. Mari fokus dengan apa yang Tuhan kasih skill dalam diri kita. Kalau hari ini di PHK, kita semua juga lagi mengalami hal-hal yang mengerikan. Kalau hari ini saudara mengalami namanya kata PHK, saya mau berkata, ayo coba kembali, bangkit kembali, jangan takut. Orang suka berkata, aduh saya takut melangkah, saya gak berani mencoba. Saudara, di Google, Bapak Ibu bisa searching nama Sirifat Forafat Futhikun. Namanya susah ya, Sirifat Forafat Futhikun. Dia orang Thailand, pengusaha besar, salah satu orang konglomerat di Thailand terbesar, punya properti di mana-mana, punya saham besar di mana-mana, punya hotel di mana-mana. Suatu ketika karena ada kasus keluarga, masalah keluarga, mengalami perceraian, akhirnya dia ditinggalkan, akhirnya hidupnya berubah 180 derajat dan hidupnya mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa karena memiliki hutang. Orang yang tadinya kaya nggak siap mental. Orang yang tadinya hidupnya enak tidak siap mental. Tapi dia masih punya semangat yang baru. Apa yang dia lakukan sebagai seorang konglomerat? Tidak disangka-sangka dia jualan sandwich bakar. Dia keliling di tengah-tengah lapangan bola kalau ada acara pertandingan bola di Thailand. Dia jualan sandwich bakar untuk bertahan hidup. Dia jualan. Dengan semangat yang baru. Tadi Amsal berkata, kalau udah gak ada semangat, siapa yang bisa memulihkan hidupmu? Kalau tidak ada semangat, siapa yang bisa menanggung penderitaanmu? Nah, Sirifat Forafat Futhikun ini orang yang punya semangat. Dia udah kalah, bahkan sudah jatuh tergeletak. Dia punya semangat, dia bangkit kembali. Dia coba kembali untuk mempertahankan hidupnya. Hari ini dia punya franchise termasuk besar di Thailand. Dari semangat dia bisa menanggung penderitaan. Dari semangat yang baru, dia hari ini hidupnya pulih kembali, mulai diberkati kembali. Bapak Ibu semua jangan lupa, hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Kita terus diproses. Air mata ini terus keluar, makanya kita butuh namanya komunitas di dalam gereja kita. Kita butuh masuk dalam kul yang ada. Karena di dalam kul ada bapak-bapak rohani, ibu-ibu rohani, kakak-kakak rohani yang membimbing hidup saudara di tengah-tengah masa yang sangat sulit ini. Di tengah-tengah masa sulit ini kita butuh namanya ada sebuah figur
yang mengatur, yang membimbing, yang memberikan solusi atas hidup kita. Sebagai penutup terakhir saudara, saya punya cerita. Ada seorang pengusaha besar, dia pemilik mobil Mercedes-Benz, pemilik mobil Mercedes-Benz di Jerman. Suatu ketika rumahnya pompa airnya bocor. Jadi dicari tukang ledeng 1, 2, 3, 4 nggak ketemu sampai rumahnya sedikit banjir. Akhirnya stafnya ketemu lalu menghubungi tukang ledeng bernama Carl L. Junior. Carl L. Junior. Kamu bisa datang nggak hari ini? Nggak bisa Pak. Kenapa? Saya punya kerjaan. Kalau lusa saya pasti bisa datang. Karena sudah kepepet, udah nggak ada tukang ledeng lagi di Jerman. Susah kalian tukang ledeng ya. Kalau di Jakarta kan tinggal panggil satpam, panggil security, OB, beresin ledeng bisa. Di Jerman mungkin susah kali standarnya. Jadi lusa ditunggu. Nah, Carl L. Junior sebelum 1 hari sebelum datang, dia telepon kembali ke orang itu. Pak, saya si tukang ledeng mau memastikan, mau mengkonfirmasi besok saya datang. Apakah benar besok saya datang? Iya benar saya besok datang. Oke, akhirnya datang, diperbaiki pompanya, dibereskan, selesai, pompanya tidak bermasalah lagi. Ya, pompanya tidak bermasalah lagi. Lalu si tukang ledeng ini berkata, Pak, semua sudah beres, semua sudah rapi, semua sudah diperbaiki. Kalau ada masalah lagi, tolong hubungi saya. Nanti saya datang lagi, nanti tidak ada charge-nya gratis. Jadi kabari saja. Oh tidak ada masalah, semuanya beres, kamu pulang saja. Akhirnya tukang ledeng pulang. Nah setelah 3 hari kemudian, tukang ledeng tersebut si Carl L. Junior itu menelpon kembali, memfollow up. Pak, saya si tukang ledeng yang kemarin mengecek pompa Bapak, apakah sudah beres? Apakah sudah benar? Apakah sudah semua rapi? Ya, sudah beres, sudah rapi. Terima kasih. Lalu pemilik showroom Mercedes-Benz menutup telepon tersebut. Habis ditutup, dia mulai berpikir, sejak kapan tukang ledeng ada konfirmasi, ada follow up, bahkan ada extra charge gratis. Ini orang hebat, ini orang berintegritas. Ditelepon kembali, tukang ledeng, kamu mau kerja di kantor saya? Iya mau. Mulai besok kamu kerja, datang. Akhirnya Carl L. Junior hari ini menduduki sebuah jabatan direktur di sebuah perusahaan Mercedes-Benz bagian HRD. Lihat, luar biasa. Kita butuh iman. Apa itu iman? Diproses supaya dapat progres. Diproses supaya hidup kita teratur. Diproses supaya hidup kita jadi benar. Diproses supaya hidup kita mendapatkan buah-buah yang sangat banyak. Dan berkat Tuhan dipercayakan kepada orang yang mau diproses. Orang yang mau beriman. Orang yang mau bertindak. Yang bertekun. Yang menimbulkan tahan uji dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Kita tutup mata kita semua. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu ibadah online yang ada. Kami memberkati Bapak Gembala Sidang. Kami memberkati Ibu. Kami memberkati para leader. Kami memberkati gereja yang ada. Dan kami memberkati gereja yang ada juga. Kami memberkati jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih untuk pagi ini, pagi yang luar biasa. Kami menerima firman-Mu. Kami menerima berkat-Mu. Dan semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. God bless you.